Ini yang sudah saya siapkan. Saya akan membuat judul yang mungkin juga kontroversial. Wartawan Indonesia meliput khotbah Yesus di bukit. Boleh dong. Seorang penulis berkreativitas seperti itu. Jadi ceritanya kan khotbah Yesus di bukit itu kan sedikit itu ya, sedikit. Tapi saya akan coba urai. Nanti seolah-olah habis dengar khotbah Yesus di bukit, saya sudah kumpulkan bagaimana suasana di jauh di Danau Galilea gitu kan, deskripsinya sudah saya siapkan. Kemudian nanti setelah itu sebagai seorang wartawan saya nggak puas wawancara dengan Yesus. Nah, apa sih yang Yesus maksudkan dengan itu? Nah, barulah di situ muncul gagasan-gagasan seolah-olah saya wawancara dengan Yesus. Jadi seperti itu. Ini nggak tahu dosa atau tidak. Nah, tapi mungkin kalau ini jadi buku, wah akan menarik karena di situ ada motivasi-motivasi juga, Pak. Ini taktik kita sebagai penulis supaya bebas dari ajaran Kristus itu bisa diterima oleh pasar seperti itu. Kemudian Mbak Keke atau Keke? Ya, maaf sampai sekarang buku yang Anda maksudkan waktu itu saya nggak terima, nggak tahu nyangkut di mana. Itu saya nggak terima dan saya juga terima kasih dulu diberi kepercayaan untuk memberikan pelatihan menulis pada murid-murid ibu gitu, dan saya juga tulis di blog malah celakanya tuh. Ini memang konsekuensi menulis. Jadi saya ceritanya sebelum memberikan pelatihan, saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Ike ya waktu itu ya, ngobrol santai sih, kemudian saya tulis di blog saya. Wah, reaksinya anak-anak nulis tapi balasnya malah ngancam kepala sekolahnya karena nggak rela anaknya dianggap nakal. Itu padahal itu cuma buruan, tapi ditafsirkan anak-anak sangat serius. Pakainya nulis maki-maki gurunya. Ya tapi itulah konsekuensi kita menuliskan sesuatu yang sederhana tetapi berefek luar biasa. Jadi apapun minumannya itu ya, menulis itu sarana efektif kita untuk bersaksi, kita bisa membagi berkat, bisa menyembuhkan, ya, membesarkan hati yang membaca, dan itu saya sudah rasakan. Catatan-catatan saya di Facebook itu juga barangkali mengundang komentar banyak teman untuk kemudian merasa terobati dengan tulisan-tulisan saya. Demikian itu, terima kasih. Oke, silakan Pak Muna. Saya masih bekerja sebagai editor, dan belakangan ini biasanya kita ada setelah saya tambah tua, ada kepuasan sebenarnya kalau bisa menerbitkan karya sendiri, karya pengarang-pengarang Indonesia. Jadi ada kawan saya penulis selalu bangga kalau udah terjemahan bestseller. Nah itu kan cuma terjemahan luar negeri, apa hebatnya itu? Yang paling enak itu sebenarnya, dan saya rasa itu karir di kami editor ya, kalau bisa menumbuhkan orang belum jadi apa-apa menjadi penulis. Dalam rangka itu juga saya pernah belakangan ini mengirim sejumlah surat kepada profesional yang saya tahu Kristen, termasuk Pak Sigit ini, karena saya dikenal di gereja dan lihat dari jauh tahu kerja di mana. Kau tulis dulu lah pengalamanmu tentang manajemen, karena ini juga berangkat kalau saya lihat di toko. Ini saya tahu ini ada reporter wartawan yang sebenarnya nggak tahu apa-apa tapi tulis tentang manajemen, tulis tentang ini yang ngambil gitu, dan yang saya marah-marah. Ini ada kawan saya misalnya, dia manajer di Kimia Farma yang mengurusi apotek. Saya bilang, kau tulis dulu lah tentang retail, tentang apa kok. Ini anak-anak kecil yang baru lahir ini nulis retail dan bukan profesinya. Nah, itu juga yang saya tantang dengan Sigit dengan beberapa nama lain. Memang Sigit tanya, saya mau mesti nulis apa lebih spesifik, saya belum bisa jawab. Barangkali sekarang mau jawab tentang itu juga, apa ini? Tentang Tuhan Yesus dalam coaching, ya boleh juga kalau Anda ini. Dan sebagai editor, barangkali juga saya mau katakan di sini, nggak usah terlalu pusingkan dengan bahasa dengan gaya ya. Asal ada bobotnya, itu kerja kami untuk membongkar-bongkar tulisan orang.
Itu jadi yang paling sakit saya sering kalau disuruh ngedit, apalagi kalau buku gitu, nggak ada isinya, terus kita mesti ini mau ngedit apa, ini isinya juga sama. Tapi kalau isinya ada bobotnya, nggak apa-apa itu. Kita harus rewrite atau nanti kita ada sesuatu yang barangkali jadi kepada calon penulis yang paling penting itu sebenarnya ada sesuatu yang mau disampaikan dan bukan asal-asal apa, tapi ya, ada punya nilai atau bisa ya karena lucunya, bisa menyedihkannya, bisa jarang terjadi apa saja lah. Ya nggak usah takut lah itu nanti caranya bagaimana. Alinea pertama itu kerjakan editor nanti face up ya, tempel sana taruh bawah ke sana ke sini jadi cantik gitu. Belum lama ini ada orang menulis biografi, saya disuruh memperbaiki, dia yang nulis memang, dia tulis nggak pakai Alinea. Sudah selesai waktu itu, bagus juga tulisan saya, mam ya, katanya mesternya gitu kan. Iya juga ya, tulisan dia memang nama dia itu, tapi gue yang nulis itu dari lama. Tapi nggak apa-apa, kami editor memang ghostwriter, nah, kami di belakang layar untuk yang begitu. Dan terakhir kepada Ibu Adi Thomas saya mau katakan, kalau Ibu butuh apa-apa ya saya ya udah panggil saya lah untuk urusan sanggar-sanggar kompor-kompor itu, mari saya lakukan lagi. Dan itu memang ini kembali dinamikanya ini komunitas Kristen ini. Pernah dengan Fajar ini anak-anak UKI dan didik-didik ya tumbuh hilang lagi, dengan GKI Pamulang tumbuh lagi hilang lagi, nanti dengan Penjunan. Tapi nggak apa-apa, saya nggak kapok-kapok ya. Kita coba mana yang bertahan ya bagus, atau yang nggak bertahan ini gabung menjadi bertahan ya bagus, bagus juga. Saya rasa itu saja komentar saya. Oh, satu lagi ada nih. Saya setuju dengan mengarang. Saya juga beberapa kali kalau memotivasi anak menulis, tulis yang jujur-jujur aja, diary, nulis surat dalam bentuk surat, dalam bentuk esai, narasi personal dengan memakai kata saya itu yang paling gampang. Dalam menulis buku juga saya juga selalu bilang orang, kalau ada kau punya gagasan dalam bentuk surat juga apa-apa. Ada buku-buku yang terkenal dalam bentuk surat, dalam bentuk diary. Anne Frank itu dalam The Diary of Anne Frank, The Diary itu kan terkenal di dalam personal essay. Jadi nggak usah terlalu tulisan yang terstruktur kayak bab 1, bab 2 apa ini. Sekarang malah kepada beberapa penulis masih gitu, ini di mana orang nulisnya flat gitu, langsung personal lagi 101 cara memajukan melatih karyawan Anda. Nah itu poinnya. Jadi di kapan dibuka bisa gampang, atau dalam bentuk tanya jawab, 100 tanya jawab tentang apa. Jadi kepada yang berminat menulis itu juga itu satu cara dan lebih apa kan, yang nggak punya nafas panjang atau berpikir struktural itu ya itu lebih baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Ya, soal menulis jangan takut keliru atau kalimatnya berantakan. Saya sempat